Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikla Fareli dengan NIM 1522292. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan saya Pasar Kreasi Antapani dengan tema menghidupkan Antapani dengan konsep spasio-temporal. Untuk site sendiri, site ini berada di Kecamatan Antapani, tepatnya Antapani Tengah, di Jalan Terusan Jakarta, dan lahan ini dimiliki oleh PT PP seluas 8.850 meter persegi. Site ini bersebelahan langsung dengan terminal Kota Antapani. Selanjutnya kita mendalami isu dan permasalahan di kawasan Antapani, di mana ada fenomena tingginya usia produktif, di mana banyak masyarakat Antapani yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat Antapani yang bekerja di luar kawasan Antapani. Ini menunjukkan bahwa kawasan Antapani belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Lalu isu selanjutnya adalah kurangnya fasilitas belanja terpusat, di mana 58% itu berupa warung-warung kecil yang menyebar, dan hanya sedikit sekali minimarket atau supermarket yang berada di kawasan Antapani. Ini menunjukkan bahwa warung-warung kecil, kios-kios kecil, dan ekonomi informal ini menjadi tulang punggung kawasan Antapani. Dari kedua itu, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah tingginya usia produktif yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja di kawasan Antapani, sehingga itu menyebabkan masyarakat Antapani bekerja di tempat pekerjaan yang sangat jauh, sehingga itu menyebabkan juga mobilitas yang tinggi. Lalu selanjutnya karena pekerjaan yang jauh di luar kawasan Antapani, ini menyebabkan kawasan Antapani menjadi sepi ketika siang hari. Lalu dampak yang kedua adalah minimnya fasilitas belanja yang terpusat, di mana fasilitas belanja yang terpusat itu menjadi jauh, sehingga menurunkan daya dukung ekonomi kawasan Antapani. Dari kedua masalah ini, saya simpulkan bahwa perancangan ini akan fokus untuk menyelesaikan masalah ekonomi kawasan dengan menyediakan fasilitas belanja yang terpusat dan terjangkau berupa pasar modern, sekaligus pembukaan lapangan kerja yang dekat bagi masyarakat Antapani dan sekitarnya. Lalu kita masuk ke isu desain, di mana ada isu pasar. Selain masalah infrastruktur dan pengelolaan yang buruk, masalah besar pada pasar-pasar di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, adalah dead space, di mana dead space ini merupakan fenomena pasar yang tidak lagi produktif karena telah melewati atau belum pada jam-jam produktif. Menurut data BPS, rata-rata pasar hanya produktif sekitar 4 sampai 6 jam, dan sisanya itu merupakan waktu idle atau waktu yang tidak produktif. Penyebab fenomena ini adalah yang pertama adalah komoditas sayur dan daging yang cepat rusak pada suhu ruang. Selanjutnya ada ibu rumah tangga yang terbiasa belanja di pagi hari agar bahan makanan segar dan siap dimasak. Selain itu juga ada infrastruktur pasar yang kurang memadai untuk memungkinkan pasar aktif pada malam hari, di mana solusi desain saya adalah merancang pasar tematik modern dengan konsep spasio-temporal, di mana fungsi pasar bisa berubah seiring waktu sehingga tidak terjadi dead space di waktu tertentu. Dengan memasukkan dua fungsi yang berbeda, ketika pagi sampai siang berupa pasar basah, lalu ketika siang hingga malam berubah menjadi kios-kios F&B. Selanjutnya, konsep spasio-temporal ini masih memiliki masalah, yaitu seperti dijelaskan tadi, yaitu minimnya aktivitas di kawasan di siang hari karena masyarakat Antapani yang bekerja di luar kawasan Antapani. Sehingga bagaimanapun konsep spasio-temporal ini diterapkan, jika tidak ada aktivitas manusia atau calon pelanggan di sekitar, maka konsep ini tidak akan berhasil. Sehingga dibutuhkan fungsi baru dengan kriteria yang pertama menjadi daya tarik, yang kedua menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk mendukung orang untuk beraktivitas dalam waktu yang lama. Sehingga fungsi yang paling memenuhi kedua kriteria tersebut adalah coworking hub, di mana coworking hub ini akan menyasar pelajar, pekerja seni, dan penggemar sumber untuk BFC. Jadi kesimpulan dari isu desain ini adalah saya akan merancang pasar kreasi Antapani, yaitu menghidupkan Antapani dengan konsep spasio-temporal yang aktif sepanjang hari hingga malam dan juga menyediakan destinasi bagi pekerja kreatif yang produktif bagi warga untuk beraktivitas di dalam Antapani. Selanjutnya ke konsep desain. Ini merupakan pasar kreasi Antapani. Selanjutnya, konsep tapak. Saya menggunakan
filosofi Jungle dalam bukunya Cities for People, yang mengatakan bahwa sebelum membangun bangunan, alangkah baiknya untuk merancang kehidupan dan space atau ruang. Dalam merancang live, saya menggunakan konsep pertama yaitu permeable design, di mana site saya ini berada di samping terminal, sehingga saya merancangnya sepermeable mungkin untuk menghidupkan kawasan dengan menyediakan akses yang mudah dan nyaman bagi warga sekitar untuk menuju terminal. Selanjutnya, yang kedua ada active space, di mana lanskap tapak dibuat semenarik mungkin dan mengundang mungkin untuk orang berinteraksi serta bersosialisasi melalui penyediaan ruang-ruang tematik yang mendukung berbagai aktivitas. Setelah itu didesain, maka selanjutnya untuk merancang space, di mana space ini dirancang dengan konsep moon scale atau skala yang ramah bagi pejalan kaki dengan memperhatikan cara manusia merasakan ruang, terutama melalui detail setinggi mata seperti fasad bangunan yang menarik dan transparan. Selanjutnya ada quality, di mana ruang publik itu dirancang dengan rasa aman dan nyaman sehingga memberikan perlindungan dari bahaya dan cuaca. Selanjutnya konsep bangunan, di mana yang pertama tadi ada spasial temporal. Pasar dirancang dengan fungsi yang dapat berubah seiring waktu sehingga mencegah munculnya dead space. Selanjutnya pada coworking group diterapkan konsep diverse work zone, di mana banyak zona-zona kerja yang dirancang dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Yang pertama ada area fokus dan juga sumber inspirasi melalui perpustakaan hingga zona kolaboratif untuk interaksi antar pengguna. Selanjutnya ada Grand Atrium, di mana atrium ini berfungsi sebagai penghubung antara kawasan dan terminal sekaligus menjadi focal point untuk aktivitas komunal. Lalu selanjutnya ada sirkulasi, di mana sirkulasi dibedakan menjadi pejalan kaki dan kendaraan. Pada garis merah itu merupakan sirkulasi kendaraan, di mana exit dan entry point dibuat seminimal mungkin untuk tidak berdampak banyak untuk kemacetan di jalan terusan Jakarta, sehingga diletakkan pada satu titik masuk dan keluar, termasuk juga untuk loading dock. Untuk sirkulasi pejalan kaki didesain banyak sekali jalan keluar masuk, sehingga site ini menjadi sangat permeable. Lalu selanjutnya ada ruang terbuka. Ruang terbuka sendiri, yang pertama ada ruang terbuka yang mengelilingi bangunan. Ruang terbuka yang mengelilingi bangunan ini berfungsi sebagai transisi antara ruang luar atau ruang kota menuju bangunan itu sendiri. Lalu di dalam bangunan sendiri itu ada dua ruang terbuka utama. Yang pertama yang ada di dekat pasar, lalu yang kedua ada di dekat Pilates. Selanjutnya ada pertemuan ruang kota, di mana ini merupakan gambar dari arah terminal, sehingga ketika orang dari arah terminal masuk langsung disambut oleh atrium yang sangat besar yang menghubungkan kawasan di baliknya, dan juga sekaligus focal point pada bangunan ini. Selanjutnya ada messing, di mana messing ini dibagi menjadi empat. Yang pertama ada pasar. Pasar ini diletakkan di paling depan, karena ini merupakan area yang paling publik dan harus mudah dijangkau. Selanjutnya ada Grand Atrium, di mana Grand Atrium ini membentang dari terminal hingga ke kawasan di baliknya untuk memudahkan sirkulasi warga sekitar. Selanjutnya ada coworking hub, di mana coworking hub ini diletakkan di paling belakang karena fungsinya yang sedikit membutuhkan privasi. Lalu ada hunian yang berada di atas podium. Selanjutnya di ground plan, pasar di bagian depan ini akan difokuskan untuk retail-retail berukuran besar seperti retail-retail busana, retail-retail alat elektronik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya atrium. Atrium ini tidak ada retail dan difokuskan untuk menjadi ruang publik yang menarik perhatian pengunjung. Selanjutnya ini merupakan ada pasar, di mana pasar ini merupakan pasar dengan ukuran yang kecil. Dan juga pasar ini cocok untuk diterapkan konsep spatiotemporal itu sendiri. Lalu selanjutnya ke sini ada taman dan ada juga pilotis untuk membatasi antara pasar dengan fungsi lain yaitu masjid. Selanjutnya di lantai dua tadi bagian depan tetap sama yaitu untuk pasar-pasar dengan ukuran kios yang besar. Untuk menghubungkan bagian depan dan bagian belakang ada sebuah jembatan dan juga dan juga tangga yang menuju ke bagian tengah. Bagian tengah ini difokuskan untuk coworking space. Lalu ada juga jembatan untuk menghubungkan ke bagian belakangnya yang berupa perpustakaan. Selanjutnya di denah tipikal ini dibagi menjadi 4 tipe hunian. Yang pertama, yang paling besar yaitu ada tipe 3 bedroom yang diletakkan di ujung-ujung lantai. Lalu selanjutnya ada tipe 2 bedroom dan juga tipe 1 bedroom
Dan juga yang paling kecil ada tipe studio. Ini juga dilengkapi dengan dua lift, ruang servis, dan dua tangga kebakaran, serta eh, satu lift kebakaran. Ini merupakan basement, lalu selanjutnya basement kedua, hingga basement eh, setinggi dua lantai. Ini untuk potongan memanjang sekaligus sistem air bersih, di mana sistem air bersih ini sendiri dibagi menjadi tiga klaster. Yang pertama klaster untuk meshing pada bagian depan, lalu klaster untuk eh, tower dan juga podium, lalu ada satu klaster untuk pada bagian meshing paling belakang. Selanjutnya ada juga potongan melintang dan juga saf kebakaran. Saf kebakaran sendiri seperti tadi dijelaskan ada dua. Yang pertama yang di sisi sini, lalu di sini yang kedua ada di posisi sini. Dan ini merupakan beberapa renderan untuk rancangan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi apa yang membuat keunggulan dari desain saya ini? Yang pertama adalah ada di Grand Atrium. Grand Atrium ini menyediakan sirkulasi yang sangat besar, yang sangat jelas untuk menghubungkan kawasan sekitar menuju ke stasiun. Yang kedua adalah penempatan pasar dan coworking hub, di mana pasar diletakkan di paling depan sehingga menjadi ruang yang paling publik dan juga tidak mengganggu ketenangan kawasan sekitar. Lalu untuk coworking hub-nya sendiri diletakkan di belakang sehingga coworking hub ini tidak menimbulkan banyak suara dan juga membutuhkan suasana yang hening. Sehingga cocok untuk diletakkan di dekat permukiman. Lalu keunggulan selanjutnya adalah ada di taman atau ruang publik yang mengelilingi bangunan, di mana itu merupakan transisi antara ruang kota dan bangunan itu sendiri sehingga lebih seamless atau mulus. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.